Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu nggih. Ada yang mau memimpin doa anak-anak? Aku, Bu. Oh ya, silakan Mbak Mirza. Posisi duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Mirza sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kelancaran pada pembelajaran kita pada hari ini dan kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Hari ini ada yang tidak hadir, Mbak? Ada. Siapa? Mbak Rindu kali Mbak Ica. Mbak Rindu Anissa Putri. Kenapa Mbak Rindu ada surat izinnya? Wonten. Oh iya. Sakit ya? Nggih. Mbak Anissa? Mbak siapa tadi? Mbak Ica. Ica. Kenapa? Sakit juga? Oh, oke. Panas? Oh, oke. Oke. Yang lainnya hadir semua, nggih? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan yang hadir di sini jaga kesehatan ya. Oke, baiklah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Capek habis olahraga. Oh, tadi habis olahraga. Oke. Sekarang Wika minta tolong kalian untuk menuliskan perasaan atau emosi yang kalian rasakan saat ini. Oh, emosi tuh ada banyak ya. Misalnya ngantuk, apa? Tidak semangat, kemudian apa? Tidur itu bukan emosi, apalagi marah, kecewa, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya emosi. Nah, bangga, kemudian ingin menangis, capek, ya excited. Jadi dituliskan di sini. Oke, minimal 3 emosi. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau sudah, tempelkan di depan. Kalau kurang bilang ya Mbak. Tolong Mbak. Nggak tolong ya, Bika. Oke, yuk segera tuliskan emosi. Emosinya boleh apapun, pokoknya yang kalian rasakan saat ini. Oke? Kurang 1, ada yang lebih? Sebelah sini? Nah, ini lebih. Dika emosinya apa? Senang. Kalau merasakan banyak emosi boleh dituliskan. Dikasih nama, Bu. Iya, dikasih nama. Nanti biar Bika tahu. Gimana emosinya Mbak Siva hari ini? Nah, kita memang perlu untuk konsolidasi emosi yang kita rasakan ya, Cah. Biar nanti kalian bisa untuk mengelola diri atau mengelola emosi tersebut. Yang sudah langsung saja ditempelkan di papan sebelah sini ya, di tembok sebelah sini ya. Jadi nanti bisa dilihat ini satu hari nanti, oke? Nggak harus sama dengan yang di papan, oke? Tidak harus sama. Yang sesuai dengan keadaan kamu saat ini. Yang sudah, yuk silakan ditempel. Yuk, set. Boleh titip ke temannya, biar nggak macet di sini. Nah.
Oke, silakan ditempel. Pelan-pelan Barum, jangan terlalu tinggi. Oke, Bu Ika akan coba melihat emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang dirasakan di kelas 8A ini, nggih. Wah, yang jatuh punya siapa ini? Mbak Hasna. Ngantuk, capek, habis olahraga, agak nggak mood. Ini semuanya negatif. Oke, coba ini punya Barum. Nah, Barum boleh bercerita. Kenapa ngantuk, kenapa capek, kenapa agak nggak mood? Ngantuknya karena apa, Mbak? Capek dulu tadi habis olahraga, bisa jalan. Terus habis itu langsung Bikin nggak mood ya? Oke. Jadi intinya perasaannya agak nggak baik-baik aja ya Mbak ya. Nah oke. Setelah validasi ini semoga Mbak Arum bisa menyadari emosinya dan bisa mengelola emosinya dengan baik ya. Oke, Bu Ika mau coba satu lagi ya, satu anak yang bercerita lagi. Siapa ya? Sleepy, capek. Nah, kebanyakan sleepy ya. Nah, nanti jangan sleepy kalau pelajaran ya. Senang, sedih, dan mengantuk. Nah, ini ada senangnya nih. Mbak Lutfia, kenapa merasa senang hari ini? Kenapa merasa senang Mbak Lutfia? jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan kemana? Oh, tadi olahraganya jalan keluar ya. Oke, jadi bisa melihat suasana luar ya. Karena kita ini anak-anak boarding kadang pengen ya tengok luar gitu ya. Oke, jadi senangnya karena itu ya. Oke. Baiklah anak-anak, semoga emosi-emosi kita yang negatif itu bisa kita kelola sehingga menjadi apa? Menjadi suatu emosi yang positif ya. Tapi tidak salah mengakui bahwa ngantuk, bahwa sedih itu tidak salah. Yang penting kita bisa mengambil sikap atas emosi yang kita rasakan. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Biar kalian tambah apa? Semangat. Ada yang mau pimpin ice breaking? Ice breakingnya apa kira-kira? Mau tepuk-tepuk, mau tebak-tebakan? Tepuk 5 kan. Bu Ika aja yang pimpin. Tepuk. Tepuk apa? Tepuk semangat? Atau tepuk 5 aja ya? Tepuk 5. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Belajar. Tepuk 5. Siap. Tepuk 5. Siap belajar. Satu kali lagi, belum kompak. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar ya? Ya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa sebelum hari ini? Masih ingat? Apa Mbak Nafis? Sel, ya sel. Betul ya, kita sudah belajar tentang sel ya. Siapa yang tahu apa itu sel atau pengertian sel? Masih ingat nggak kemarin? Masih. Mbak Ara, oke Mbak Ara. Apa coba Mbak sel itu? Unit terkecil dalam tubuh makhluk hidup yang bisa menjalankan fungsinya sendiri. Iya, 100 buat Mbak Ara. Tepuk tangan dong buat Mbak Ara. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Sel ya, terutama sel hewan dan tumbuhan. Di sebelumnya nih Bu Ika mau menampilkan sebuah gambar ini. Cocok ini ya untuk siang hari. Sangat cocok, Bu. Oke, ini gambar apa nak? Gambar soto. Seandainya ini tuh dianalogikan sebagai sebuah sel, kira-kira bagian yang ini apa ini? Yang Bu Ika tunjuk kelihatan nggak kurosernya? Telur ya, telurnya. Nah ini tuh bagian apa dari sel? Sel terbesar.
Sel terbesar. Ada yang tahu? Ada. Apa Mbak Bunga? Inti sel. Nah, 100 untuk Mbak Bunga. Iya, inti sel. Kemudian kuah sotonya ini, air-airnya ini bisa diberatkan sebagai apa? Cairan dalam sel. Cairan dalam sel. Kuah soto. Ya, maksudnya kalau dalam sel Mbak Rum ya. Apa coba? Cairan dalam sel itu namanya apa? Kemarin kita sudah belajar bahwa sel itu punya apa? 3 bagian utama. Yang pertama tadi inti sel. Terus apa? Yang cairannya itu apa namanya? Sitoplasma. Iya, sitoplasma. Terus apa? Pagar sel. Pagar sel. Ya, pagar sel itu apa namanya? Iya, membran sel. Oke. Nah, inti sel. Nah, inti sel ini masuknya apa namanya? Inti sel itu enggak sendiri, dia banyak ini. Nih, ada teman-temannya kan di dalam cairannya itu ya. Nah, sarikelnya betul. Sarikelnya. Ada apanya itu? Ada minyak, ada tomatnya, ada apa? Iya, ada ayamnya. Nah, itu namanya apa kemarin? Organel sel. Organel sel. Oke, sudah ingat ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sel hewan dan sel tumbuhan itu apa saja sih bagian-bagiannya atau apa saja sih organel-organelnya? Coba minta tolong dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau berkenan untuk membaca? Mbak Nafisa. Oke, Mbak Nafisa, silakan. Dibaca yang keras ya, Dok. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi organel-organel pada sel tumbuhan dan sel hewan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan organel-organel pada sel tumbuhan dan sel hewan. 3. Peserta didik dapat menganalisis persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. 4. Peserta didik dapat membuat media yang menunjukkan persamaan dan perbedaan sel dan tumbuhan. Iya, terima kasih Mbak Nafisa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Wika mau bertanya nih, kira-kira apakah pada semua makhluk hidup itu bentuk selnya itu sama? Misalnya, sel antara kita manusia dengan sel apa ya, tumbuhan misalnya. Kayaknya beda. Sepertinya beda. Oh gitu. Oke. Kira-kira sama apa enggak? Enggak tahu. Iya, nanti kita pelajari ya. Kemudian bagaimana itu komponen bagian-bagian selnya itu tadi. Ini kan tadi inti sel itu ada teman-temannya gitu ya. Nah, ada besti-bestinya gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Tapi menurut kalian gimana? Ada banyak apa sedikit itu besti-bestinya inti sel tadi yang diorganisasi? Oke, ada lumayan banyak ya. Nah, jadi sudah paham ya ini tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan. Ini gambar apa? Tolong diperhatikan. Sel tumbuhan dan sel hewan. Sel apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Betul. Silakan coba diamati. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan. Kira-kira gimana itu? Kenapa kok beda sel tumbuhan sama sel hewan tentunya? Oh iya, terima kasih atas pertanyaan. Kenapa kok beda antara sel hewan sama sel tumbuhan? Oke, itu pertanyaan pertama. Ada yang mau membuat pertanyaan lagi? Apa Mbak Arum? Kenapa sel hewan tidak memiliki dinding sel? Iya, kalau dilihat dari gambarnya nggak ada ya dinding sel. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau dirumuskan? Coba lihat itu isi-isinya atau isi-isinya yang ada di dalam sel itu. Nah, coba buat pertanyaan. Nah, apa fungsi nukleus, Bu? iya, apa fungsi nukleus? Ya boleh. Atau apa fungsi yang lainnya? Oke, good question Mbak Mirza ya. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan. Apa? Pertama tadi apa? Kenapa kok sel hewan sama sel tumbuhan berbeda? Terus tadi dari Mbak Arum tadi ya, kenapa kok tumbuhan itu kok punya dinding sel, hewan tidak? Terus Mbak Mirza tadi apa fungsi nukleus ya? Terus yang lainnya ada yang mau nambahkan? Oke, sementara itu dulu ya, yang mau ditanyakan ya atau rumusan masalahnya. Apa Mbak Ara? Sel hewan tidak mempunyai vakuolas.
Iya, kenapa kok punya vakuola? Sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai. Oke. Nah, untuk menjawab semua masalah-masalah yang sudah kalian tanyakan atau kalian rumuskan tadi, Bu Ika akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, kelompoknya bisa dibaca sendiri, visual 1 Mbak Mirza dan kawan-kawan, kelompok visual 2 Mbak Ara dan kawan-kawan. Kelompoknya seperti kemarin ya, sudah pernah ya kita berkelompok seperti ini ya. Oke. Pokoknya seperti kemarin. Oke. Jadi silahkan ambil perwakilan dari kelompok untuk mengambil media yang akan dipakai. Jadi kelompok visual nanti akan belajar dengan gambar dan model sel. Di sini ada artikel dan gambar. Sedangkan kelompok auditori akan belajar mengenai apa? Mengenai apa? Sel tumbuhan dan sel hewan dari video yang ada di laptop. Oke? Nah, silakan perwakilan kelompoknya mengambil bahan yang akan digunakan untuk belajar dan duduknya diatur ya. Gimana ini? Visual 1 di sini? Nggih. Ini kamu apa? Auditori? Nah, ini. Auditori ini ambil ini. Oke. Ya, auditori berapa, Mbak? 1. Auditori 2 silakan. Yuk. Mengelompok, Bu. Ya, berkelompok auditori 2. Di mana tempat duduknya auditori 2? Auditori 1 di sini, auditori 2 di mana? Visual 1. Oke, sama kemarin ya kelompoknya. Visual 1 ada? Ini ada LKPD-nya ya, Mbak? Kamu visual, Mbak? Oke. Oke, Mbak. Sudah? Nah, satu lagi Bu Ika bagikan. Oh, Mbak Bunga mau yang biru, oke. Kalian mau warna apa? Gunanya LKS 1 aja. Hijau, oranye, pink. Ini ya, Oke. Gunanya. Yang terakhir ya boleh milih nanti ini. Karena Bu, kalau tapi sarap Bu. Loh, kok banyak sekali yang di sini 6 orang ya? Oh, yang lainnya nggak masuk. Warna apa nggak? Ada yang sakit, Bu. Oh, ada yang sakit. 1 aja. Ini nggak bisa milih, sudah terakhir. Nah, pertama, silahkan yang kelompok visual untuk membaca artikelnya sama melihat gambar-gambarnya. Nah, jadi kita pakai dulu 5 menit ini untuk membaca sama-sama ya, sama diperhatikan ini. Yang kelompok auditori silakan ditonton videonya sama-sama. Silakan ditonton videonya sama-sama. Ayo. Oke? Oke, diulangi. Dibesarin, Mbak, kalau bisa. Suaranya terdengar kan? Gede lah. Ini gak sih suara? Full itu. Oke? Bisa mendengar? Panas ya? Sekali, Bu. Nah, ini silakan dibaca. Ini ada gambar-gambarnya. Dipakai dulu untuk membaca, Mbak, sambil mengamati. Nanti baru di LKPD-nya. Ini diamati dulu nih, Mbak Siva. Jadi diamati dulu ini, nanti baru LKPD-nya. Oh, ini apa? Kayak gitu ya. Kelihatan nggak itu? Oke. Dalam? Oh iya, itu nanti diisi. Ditonton dulu sampai selesai videonya ya. Nanti baru dibaca LKPD-nya, oke? Gimana? Jin kemana? Kamar mandi? Oke. Segera kembali ya. Nah, ini dibaca dulu ini. Kita mengumpulkan informasi dulu, ya. Kita mengumpulkan apa? Informasi. Jadi kamu lihat-lihat dulu ini, kamu baca, ya sama-sama. Kalau yang sebelah sini nggak bisa lihat, nah ini pakai gambarnya. Nah, ini bagian sel yang apa? Ini adalah sel hewan kalau ini ya. Ini bagian-bagian apa? Dilihat dulu.
Jadi Bu Ika kasih waktu untuk menonton video dan membacanya sekitar 5 sampai 10 menit gitu ya. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Bersifat semi-permeabel. Kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada 2 bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang dimaksud sama sitoplasma? Ditulis Ini nanti namanya di mitokondria, kertasnya sumber energi sel. di sini ya. Terus, Nanti yang nomor ribosom. yang nomor kedua. Iya, nggak apa-apa, yang bisa bisa Ribosom bagus video. ibarat Ya, pabrik pembuat protein. nanti ditempelin depan. Ini udah selesai membacanya. Sebagai kulit, Buat apa kok dibagi 2? Maksudnya di sini ini lebih untuk kebesaran. Nggak apa-apa, besar nggak apa-apa. Buat temannya yang di belakang, lihat. Iya. Oke, sudah dibaca artikelnya. Nah, kalau sudah silakan ini. LKPD-nya mulai diisi. Ya. RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik Belum protein? selesai ya? Jadi RE kasar pun ikut. Sudah, Mbak Mulan? RE. Oke. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola. Sudah terisi cairan. Apalnya sih? Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jamu yang membuat sel bisa Kuning telur. Sudah selesai videonya? Jarang, Bu. Belum. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu yang dulu. Ada peri-perinya ya? Dalam. Ya enggak, kan enggak masuk. Ini sudah masuk ke diskusi? Sudah selesai membacanya? Oke, silakan didiskusikan. Kalau misalnya sudah selesai untuk menonton video dan membaca artikelnya, silakan mulai ke LKPD, silakan didiskusikan tantangan atau permasalahan yang ada di LKPD. Oke? Dan pinjam kertasnya, Mbak. Kertas ini untuk menjawab nomor 3 ya. Jadi jawaban untuk di LKPD yang pertanyaan nomor 3 nanti ditulis di kertas apa ini? Kertas Asturo, oke? Aku tumbuhan. Tumbuhan. 3, 4, 5. Pas. Sudah masuk ke LKPD? Aku sele tumbuhan. Oh, sama kah? Sama? Gak apa-apa, ditulis aja. Kalau sudah selesai nonton videonya, 4, apa kan? 5. Ditulis jawabannya, didiskusikan ya. Ini berapa? 5? 6. Oke.
Oke. Sudah mulai diskusi? Oke. Lagi buat apa? Yuk didiskusikan. Nomor 1 apa? Yuk kita proses datanya. Kecil-kecil. Di sel tumbuhan ada plasmida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, uni satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Iya, rindu. Teman-teman, masih mau nonton Punya keajaiban banyak lain? ini. Yuk langsung tonton video selanjutnya. Saya bisa. Ada yang butuh spidol? Ini Bu Ika punya spidol warna kalau misalnya. Spidol biar cantik, iya lebih berwarna, tapi nggak tahu nih terang apa tidak. Yang butuh spidol nanti bisa ke kelompoknya Mbak Ara ya. Mbak Ara nggak sibuk. Jadi gambar itu sesimpel mungkin. Ini kita nambah lagi gitu. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita ada Apa tuh ya? Tes. Pakai spidol hitam ini juga boleh kalau misal mau pakai. Ini di depan ada 3. Tentang apa? Lingkungan Pelindung saya sel. Mengatur keluar. Mau buat apa jadinya? Badan golden. Tentang apa? Udah sampai nomor berapa? 2. Membentuk kantung vesikola. Bentuk kantung vesikola. Sampai jam 10.20. Kenapa? Mau izin? Nah. kolam. Harum. Yuk, silahkan didiskusikan.
Terus Bu. Kan apa? Mitokondria. Kenapa, Dok? Panas ya? Memproduksi energi sel. Silahkan didiskusikan. Panas ya? Vika juga panas. Tumbuhan. Ayo, fokus ke videonya ya Mbak Arum. Jangan buka video yang lain. Tempat berlangsung. Oke, fokus ke videonya nak. Sip. Vakuola. Tentang kabeh. Tempat penyimpanan. Enggak. Sudah sampai nomor berapa? 7. Baru sampai nomor 7, Bu. Sekitar 15 menit lagi harus sudah diselesaikan, nggih? Insya Allah, Bu. Boleh. Ini mau buat ini persamaan perbedaan sel hewan. Oke. Proses dan pencernaan. Perbedaannya, kalau ini kan ini sel apa nanti mau jadi apa? Kan ini hewan. Oh, jadi yang di tengah kira-kira yang sama apa beda? Yang beda. Pikir yang sama apa beda? Ya sama. Ya, ya. Yang sama banyak ya, nggak apa-apa. Cilik-cilik nggak apa-apa. Oh, digedein wae, dideketin lagi lingkarannya. Paham? Oke. Mau sepeda Mbak? Ini banyak. Yang warna apa? Sudah selesai enggak sepeda? Belum. Nah, nih kalau mau sepeda gantian nanti boleh pinjam. Aku mau kok. Nanti dikasih nama kelompoknya ya. Kelompoknya boleh buat nama sendiri kayak gitu. Nggak harus seperti yang disebutkan Bu Ika tadi, visual 1 apa tadi, nggak harus. Beberapa sistem organ. Iya. Jangan gitu. Dipakai aja, dipakai. Sini. Baru. Tapi nanti kalau kedengeran, Bu. Iya, kalau kamu ngomong kedengeran. Ini tuh, Bu. Iya. Oke, dan fokus ke yang syuting. Fokus ke apa yang menjadi pertanyaan. Oke? Jadi nanti presentasi, Pak. Kalau presentasi nanti pakai klip, Pak. Kenapa? Ini pakai punya Bika nih. Tapi nanti taruh depan ya. Nah, selesai taruh sana ya. Pakai yang warna putih, Dok. Oke. Kasih kelompok dulu ya. Cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam Aman, Mbak Zahra. Dan kelompoknya. Wow, cantik sekali gambarnya. Jajal tak, Bu. sitoplasma ada 2 bagian. Ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Berarti ektoplasma itu bagian luar, endoplasma itu bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Berarti EK itu luar, N itu berarti dalam. Ya ini. Nek sitoplasma itu terkandung vitamin mineral. Panas emas. Dia menjaga sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ada
Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom merupakan pabrik protein. Berarti ribosom kuku pembuat protein. Sebagai kulit Badan Golgi. Oke, didiskusikan yang baik. kalau sambungan panjang ini namanya juga panjang. Pakai spidol. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. Lagunya nggak panjang. Ingat kan si pabrik protein? Panjang. Oh, pendek. Nanti di mana lagunya? RE kasar Oh, di sana. bentuk protein. Namanya kok di belakang nanti tidak kelihatan. Kalau RE halus Oh, juga punya ya terus bawa balik. dia membentuk. Oke. Enggak. Sini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Apa? Namanya di sini. Artinya sama Oh, terserah. organel terpenting. Gimana yang menurut kalian bagus? Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Udah mulai buat. Yuk, segera dibuat yang itu. Waktunya tinggal sedikit. Buat itu, Bu. Kalian mau buat apa yang tentang nomor 3 ini loh, Mbak? Nah, yuk. Inti sel yang nggak punya Nah, kalau punya Ini sel tuh ada yang tidak mempunyai membran. ada kalau sel prokaryotik. Kalau eukaryotik itu tuh ada pori-porinya. Kalau Ini buat jawab nomor 3 ini. Kan jadinya buat apa, Mbak Mirza? terdiri dari air Oh, peran. Oh, tuliskan dan mineral. nanti. Oke? Ada juga Yuk. kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA. Ya? Yuk, segera diselesaikan. 5 sampai 10 menit lagi ya. Oke? Nanti setelah ini kita akan presentasi. Jadi kalian presentasikan. urut kan, Bu, kalau Presentasi. presentasikan. Tidak harus urut. Siapa yang mau duluan boleh. Butuh gunting, Mbak. Ini ada gunting, Mbak Mirza. Mau dipotong kecil-kecil? Oh, jadi 2 aja. Ini buat apa? Lagu? Ini pakai nada lagu apa? Pelangi? Pelangi, pelangi, kayak gitu. Oke, good job. Sembilan, 11. Kan kayak mas berang.
Dua buku satu bungkilan itu. Ini tak dari betul lagi. Ada kecil ya. Halo, aku Saliman. Halo, aku Saliman. Kenapa, Nduk? Blubber? Jelek nanti belum. Nggak bisa ditutup. Pakai yang lain aja. Ini sepedanya mau dipakai, Mbak? Yang hitam. Yang belum dipakai ya? Pinjemin dulu ke sana. Nah, ini pakai ini dulu, Nduk. Kok naik malah kena. Loh. Awas. Sini, Pak. Pertanyaan itu. Allah. Oke, ada yang punya tisu? Nah, oh ya, kertas. Oke, ini nggak usah dipakai, ini blubber. Awas lo, nak kena bajumu. Udah siap? Nah, itu pakai itu dulu. Bisa nggak? Sudah mau ditulis? Yes. Komponen penyusun. Yuk, segera dibuat. Komponen penyusun ada 11 cilik. Aman? Penentu sama. Komponen penyusun. Dan digambar kayak gitu, ditunjukkan perbedaannya ya. Panjang. Oke, bagus. Terus kita ini apa jerat tulisan jerat satu membran sel satu angka Halo, pisang hewan. Oke. 2 sitoplasma. Tiga inti sel. 4. Yuk. Anak inti. Anak inti. 7 menit lagi. Waktunya selesai. Sudah siap? Nomor 6. 5. 5. RE. Nomor 6. Mitokondria. Nomor 7. Ribosom. Ribosom. Nomor 8. Badan Golgi. Nomor 9. Lisosom. Sudah selesai? Nomor 10. Sentriol. Ribosom. Branchnya kuku memiliki vakuola. Nih, ribosom. Ini juga apa? Ribosom. Kalau jadi satu aja gimana? Di tengah sini gitu. Ya kan? Badan Golgi ada nggak di sel tumbuhan? Nah, nanti jadi satu aja ya. Biar kelihatan apa? Kecil. Bedanya kayak gitu. Lebih tuh, cinta. Vakuola nanggur saliman itu di situ. Vakuola tetapi vakuolanya kecil-kecil. Vakuolaku. Sudah siap? Vakuolaku kecil-kecil. Dan jumlahnya banyak.
Ini namanya Hasil kerja kelompok kami gitu. terus yang ini rinus. Ya, Mbak, sudah selesai atau belum? 2 menit lagi sudah selesai. Habis ini presentasi ya. Mbak, agak cepat Mbak. Waktunya udah mau habis. Lebih cepat lagi. Yo, mana pembelian sel? 11. Apa itu? Komponen penyusunku ada 11. Udah selesai ya? Sel hewan dikasih fakola apa? Ada nggak di sel hewan fakulanya? Ada. Iya, tapi kan ada. Ya dikasih tadi. Berarti fakulanya di tengah itu. Iya. Oh. Iya, nggak apa-apa. Atau nanti dikasih kode aja, terserah kamu aja sih. Boleh kamu tulis, tapi nanti dengan keterangan kayak gitu. Oh, oke, sip. Yuk. Masih banyak tulisan. 2 membran sel. Oke. Tentang perbedaan. Ini kayaknya nih udah siap dulu nih. Nggak apa-apa ya. 3 sitoplasma. Ini tentu salam. Perkenalkan kami dari Pati. Iya, dalam. Bentar ya. Apa? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Kan sudah ditulis di LKS kamu. Udah siap? Kelompoknya Mbak Ara sudah siap? Ditebelin aja gimana ini bagus. Ya mau maju pertama kali kelompoknya siapa? Mito. Delapan ribosom. Habis. Ini ini tadi mainnya udah habis, mainnya udah habis. Cerita malangnya. Apa? 8 ribosom. Anak nukleus di anak endokrin. 9 dan adalah pabrik protein. Ini apa? Kloroplas. Ada di sel? Ini apa? Nggak apa-apa. Ditipek. Tipek aja. Udah? Halo, halo. Oh, dicoret aja. Nggak apa-apa. Begini apa? Lanjut. Kloroplas. Vakuola. Apa ya? Oke. Oke, siap ya untuk presentasi? Kelompoknya siapa yang mau presentasi lebih dulu? Halo. Halo, hai. Sudah selesai semua? Kelompoknya siapa yang hendak presentasi dulu? Silakan kalau misalnya mau dipasang medianya di papan tulis nanti nih. Ada apa? Selotip. Mau dipasang apa di bawah? Oh, dipasang. Kalau misalnya itu kertasnya mau dipasang di sini ya apa-apa, nanti pakai ini selotip. Sampai ki. Aku sebarang malah. Oke, silakan kelompoknya Mbak Siva. Ya, waktunya sudah habis. Waktu sudah habis. Yuk, yang mau maju silakan. Niki Bu, insyaallah. Oke, Mbak Arum dulu, kelompok Mbak Arum dulu. Oke, kelompok Mbak Arum dulu ya. Dulu Bu. Arum. Bunga. Bung. Iki. Apa bahasa apa? Kemudian. Oh, selewan. Dalam. Saya buka. Sudah siap, Bara? Iya. Gimana, Dok?
Iya, jadi hewan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ini pakai diagram ini namanya. Diagram. Sudah? Dari satu. Oke. Oke. Kelompok B orang sudah siap untuk presentasi. Silahkan maju. Tadi gua kata Mbak Arum. Pinjam. Niki Bu Amit. Ayo. Mau dipasang apa dipegang, Dok? Dipegang aja. Siapa yang mau buka pertama kali? Candal. Oke. Kita lihat ya, temannya kalau temannya presentasi, silahkan dilihat. Bukan ke belakang, buat kalian di depan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan ke temannya. Sekitar 3 menitan ya Mbak presentasinya. Yuk. Posisikan supaya kalian bisa terlihat semua. Oke. Itu kan nanti dulu ya. Niki sudah. Niki Bu. Dicepitin aja. Cepitin yang keras. Nah, oke. Oke, bisa tampilkan gambarnya ada di LKS-nya. Nah, yuk, silakan. Bisa nanti dipresentasikan yang ini. Nomor 1 apa kayak gitu ya? Semuanya disampaikan nanti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 2 ingin mempresentasikan diagram organel sel. Iya. LK-nya dipresentasikan dulu ya. Nggih. Oke. Nah ini, yang lainnya memperhatikan, mana tahu nanti ada yang nggak sama dengan kalian. Nanti boleh ditanyakan, oke? Oke Mbak, silakan Mbak. Menurut kelompok kami, gambar nomor satu menunjukkan membran sel, yang nomor 2 badan Golgi, 3 ribosom, 4 nukleus atau inti sel, 5 lisosom, 6 mitokondria, 7 retikulum endoplasma, 8 sentriol. Yang sel hewan ya. Terus sel tumbuhan. Sedangkan yang sel tumbuhan, gambar nomor 1 dinding sel, nomor 2 membran sel, 3 badan Golgi, 4 mitokondria, 5 kloroplas, 6 vakuola, 7 sitoplasma, dan 8 RE. 9 inti sel. Terus lanjut, yang keras biar semuanya dengar. Yang belakang perhatikan ya, mana tahu ada yang nggak sama. Ini diagram. Itu dibaca nggak apa-apa. Nama organel, 1 dinding sel, sel hewan, sel tumbuhan, dan fungsi. 1 dinding sel, tidak termasuk dalam sel hewan. Sel tumbuhan termasuk fungsi, pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. 2 membran sel, sel hewan termasuk sel tumbuhan termasuk untuk melakukan pertukaran zat dalam sel. 3 badan Golgi, masuk dalam sel hewan, masuk dalam sel tumbuhan untuk ekskresi sel. 4 mitokondria, termasuk sel hewan dan sel tumbuhan sebagai pusat respirasi sel. 5 kloroplas, tidak termasuk sel hewan Di sini kelompokmu dan ya. termasuk sel tumbuhan, Bapak itu tempat kelompok. berlangsungnya fotosintesis. Iya. 6 vakuola, tidak termasuk sel hewan, termasuk sel tumbuhan sebagai alat pengeluaran. 7 sitoplasma, termasuk sel hewan dan tumbuhan Nggak usah dibacanya. sebagai tempat berfungsinya reaksi kimia untuk menghasilkan energi dan protein. 8 retikulum endoplasma, termasuk sel hewan dan tumbuhan sebagai tempat melekatnya ribosom, juga melakukan sekresi lemak dan protein. 9 inti sel, termasuk sel hewan dan tumbuhan, memimpin kegiatan dalam sel dengan cara mengatur fungsi gamenya.
Yang nomor 3. Pertanyaannya, Bu. Oh iya, pertanyaannya. 1. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bagian-bagian sel yang sama? Karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Vakuola ada yang sama, ada yang tidak. Adakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Jika ada, jelaskan. Ada. Sel tumbuhan mempunyai vakuola, kloroplas, dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai organel tersebut. Oke. Tuh. Yang nomor 3, Mbak. Yang ini nanti nggak usah dibaca kesuwen. Yang soal nomor 3 kita ada diagram organel sel. Yang keras? Soal nomor 3 kita membuat diagram organel sel. Persamaan. Dan perbedaan. Oke, jadi dibuat diagram seperti itu ya. Oke. Disampaikan coba diagramnya. Persamaan antara keduanya adalah membran sel, sitoplasma, inti sel, anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan ribosom. Sedangkan perbedaan Yang lainnya ayo memperhatikan temannya. yang ada di sel tumbuhan adalah dinding sel, vakuola, kloroplas. Vakuola di tumbuhan lebih besar, sedangkan di sel hewan mempunyai sedikit vakuola dan kecil. Oke. Sel hewan memiliki sentriol dan vakuola, tetapi sel hewan memiliki vakuola yang sedikit. Lebih kecil gitu ya. Sedikit. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ada tidak? Nanti nyesel nggak tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan ditutup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya auditori 1 nggih. Auditori 2. Oke. Silakan. Selanjutnya kelompok apa, Mbak? Auditori 1. Oh, visual. Visual 2. Oke, silakan. Maju. Nanti kalau nyanyi yang keras. Oke. Siapa yang buka? Mbak siapa? Tolong aku pasang. Oke. Aku di tengah. Tiara lingku berarti. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka operator dulu ya ini. Kasih nampak dulu selnya. Menurut kalian apa gitu ya? Oke, moga Mbak. Perkenalkan, saya Taskia Nelo Shiva. Saya Sarah Putri Andini. Kami dari Visual 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Hasil pengamatan sel hewan akan dibaca Mbak Tiara. Yang lainnya memperhatikan, kalau ada yang nggak sama boleh ditanyakan. Oke? Menurut kelompok kami, nomor 1 membran sel, 2 Golgi kompleks, 3 sitosom, 4 inti sel, 5 lisosom, 6 mitokondria, 7 endoplasma retikulum, 8 sentriol. Hasil pengamatan sel tumbuhan akan dibaca Mbak Fahro. Sel tumbuhan ya. Bisa kasih nampak sel tumbuhannya ya. Rusak kabel. Sel tumbuhan. Oke. Ayo Mbak, yang belakang diperhatikan. 3 badan Golgi, 4 mitokondria, 6 kloroplas, 6 vakuola, 7 sitoplasma, 8 endoplasma, 9 inti sel. Akan langsung ke yang ini aja nggak apa-apa. Nama organel sel. 1. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. 2. Membran sel dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. 3. Badan Golgi dimiliki oleh sel hewan dan tumbuhan. 4. Sentriol hanya dimiliki sel hewan.
5. Kloroplas hanya dimiliki sel tumbuhan. 6. Vakuola dimiliki sel hewan dan sel tumbuhan. 7. Sitoplasma, sel hewan dan sel tumbuhan. 8. Retikulum endoplasma, dimiliki sel hewan dan tumbuhan. 9. Inti sel, dimiliki sel hewan dan sel tumbuhan. Pertanyaan gitu? Kami akan membuat apa? Lagu? Kami akan membuat lagu. Sudah membuat? Sudah membuat lagu tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, silahkan dinyanyikan. Boleh ditambah? Boleh ini. Nah, begitu aja. Mbak. Di mana? Sini Bu Ika bantu. Oke sini. Ayo nyanyi, ayo. Oke. Sel hewan Yang kompak ya. Sel hewan mempunyai struktur yang berbeda dengan sel tumbuhan. Kloroplas ada di sel tumbuhan, sentriol ada di sel hewan. Persamaannya, struktur mereka sama-sama mempunyai nukleus, juga punya sitoplasma. Satu lagi, ada membran sel. Tepuk tangan dong. Mereka sudah menampilkan sebuah nyanyian yang sangat bagus. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak, nanti ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke. Selanjutnya kelompok siapa? Saya dulu. Beri tepuk tangan. Sudah tadi tepuk tangan? Oke. Sudah terbuat sebuah lagu ya dari kelompok mereka ya. Mbak. 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori 1 ingin mempresentasikan sel hewan dan sel tumbuhan. Perkenalkan, namaku Regina Hilatina Nafisa. Nama aku Mirza Amalia Ihsan. Nama aku Bunga Anggraini. Nama aku Sucia Fira Cerita. Nama aku Musibah Mata Penikma. Nama aku Harun Siti Sarwati. Yang lainnya memperhatikan ya. Hewan, 1 membran sel, 2 badan Golgi, 3 ribosom, 4 inti sel, 5 lisosom, 6 mitokondria, 7 RE kasar, 8 sentriol. Sel tumbuhan, 1 dinding sel, 2 membran sel, 3 badan Golgi, 4 mitokondria, 5 kloroplas, 6 vakuola, 7 sitoplasma, 8 RE, 9 inti sel. 1. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama? Ya, contohnya inti sel, sitoplasma, dan membran sel. 2. Adakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Jika ada, jelaskan. Ya, ada. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Tetapi sel hewan memiliki sentriol. Kami akan demonstrasikan pemahaman kalian mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan media bermain peran. Oke. Halo, aku sel tumbuhan. Komponen penyusunku ada 11. 1 dinding sel, 2 membran sel, 3 sitoplasma, 4 inti sel, 5 anak inti, 6 RE, 7 mitokondria, 8 ribosom, 9 badan Golgi, 11 kloroplas, dan 10 kloroplas dan 11 vakuola. Halo, aku sel hewan. Komponen penyusunku ada 11. 1 membran sel, 2
sitoplasma, 3 inti sel, 4 anak inti, 5 retikulum endoplasma, 6 mitokondria, 7 ribosom, 8 badan Golgi, 9 lisosom, 10 sentriol. Vakuolaku kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Ada yang tanya, Kak? Ada yang tanya kan? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Mirza dan teman-teman. Terakhir, kelompok berapa ini? Visual. Visual 1 atau 2-2 nggih? Visual 1, Mbak Janitra, Mbak Mulan, Mbak Zahra, dan Mbak Zahro. Gak usah dibaca ya Mbak, yang anu. Yang ini. Yang ini gak usah dibaca, langsung ke ini ya. Oke. Ya, yang lainnya perhatikan. Please yang pakai laptop ditutup dulu laptopnya. Kita fokus ke temannya ada di depan. Mbak, anu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 ingin mepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jelita Tegederi. Nama saya Famulan Chandra. Saya Hanifatul Zahra. Kami akan mepresentasikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Organ-organ sel hewan. 1. Pemberian sel. 2. Aparatus Golgi. 3. Sitoplasma. 4. Inti sel. 5. Lisosom. 6. Mitokondria. 7. REK sel. 8. Sentriol. Ya. Organ sel tumbuhan. 1. Dinding sel. 2. Membran sel. 3. badan Golgi. 4. Mitokondria. 5. kloroplas. 6. vakuola. 7. sitoplasma. 8. REK sel. 9. inti sel. Pertanyaan 1. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organel-organel sel yang sama? Iya, contohnya inti sel karena ada pusat kendali sel. 2. Adakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Iya, ada. Contohnya dinding sel karena dia hanya di sel tumbuhan. Karena dinding sel bisa berdiri tegak. Nomor 3. Demonstrasikan pemahaman kalian mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan media yang kalian baik. Kami mendemonstrasikan menggunakan gambar. Ya. Jelaskan. Ini gambar apa? Coba disebutkan. Gambar sel mana? Yang pegang, ada yang tolong dong yang pegangin. Nah, siapa yang mau membacakan, Mbak? Boleh. Ini sel hewan. Jangan, Mbak, dari samping, Mbak. Mau ditempel? Oh, dipegang aja, oke. Ayo jangan ketawa. Gambarnya bagus loh. Ya kan? Ini ada ribosom, badan Golgi, mitoplasma, inti sel, anak inti, retikulum endoplasma, membran sel, mitokondria. Vakuola, ribosom. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki jenis sel vakuola besar, tapi jumlahnya sedikit. Kloroplasnya tapi tidak memiliki sentriol. Sel hewan memiliki vakuola kecil tetapi jumlahnya banyak. Sentriol tetapi tidak memiliki jenis sel kloroplas.
Persamaannya memiliki ribosom, mRNA, dan Golgi. Sitoplasma intinya mitokondria mendukung retikulum endoplasma dan anak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke anak-anak, terima kasih sudah melakukan presentasi dengan sangat baik ya. Terima kasih sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Dan hasilnya wah sungguh luar biasa ya. Ternyata kalian ada yang bikin lagu, ada yang buat gambar, ada yang buat diagram Venn tadi ya, kelompoknya Mbak Ara. Ada yang bermain peran, wah luar biasa sekali ya. Oke, nah kemudian terakhir nih, sebelum kita sama-sama membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, nah yuk Wika mau verifikasi dulu nih. Nah, ini dari gambar selnya. Sudah benar semua kelihatannya, tadi kalian ya. Alhamdulillah sudah benar semua tentang bagian-bagian selnya. Tidak ada yang salah, cuman mungkin ada beberapa istilah mungkin yang beda. Ada yang bilang badan Golgi, aparatus Golgi itu enggak masalah karena itu sama, menunjuk ke satu yang sama ya. Jadi satu ini apa? Membran, 2, 3, 4 apa? Oke, 5, 6, 7, 8. Oke, ini untuk sel hewan ya bagian-bagiannya. Kemudian sel tumbuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, nih Wika mau kasih pelusan sebentar. Jadi kloroplast ini memang benar yang ada di tengah ini ya, yang ditunjuk yang warna hijau. Tapi organ yang banyak ini, yang besar ini namanya plastida ya nak ya. Di dalam plastida itu ada kloroplast. Kloroplast itu zat hijau daun ya. Tapi tempatnya ini atau organelnya ini namanya apa? Plastida. 6, 7, 8. Nah, ini retikulum endoplasma ini ada yang kasar dan ada yang halus. Kalau dia ada ribosomnya yang menempel di atasnya, kecil-kecil itu disebut RE apa? Kalau tidak ada, berarti RE halus. Nah, sekarang ke fungsinya masing-masing. Nah, ini yang kedua ya. Oke, ini ada yang di nukleus, ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Ya tidak? Oke. RE ada di mana? Hewan dan tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Tempat sintesa protein dan lemak. Kalau ribosom ada di sel hewan dan tumbuhan atau di mana? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Fungsinya untuk apa kalau ribosom? Coba. Fungsinya Sintesa. Ribosom untuk apa? Ribosom fungsinya untuk tempat berlakunya sintesis protein. iya, protein ya. Jadi RE itu kalau dia ditempeli ribosom nanti sebagai tempat sintesis protein juga. Tapi kalau enggak sebagai apa? Sintesis lemak. Badan Golgi ada di sel hewan dan Tumbuhan. sentriol. Hewan. Membran sel di mana? Dua-duanya. Dinding sel. Hewan. Kalau vakuola, Dua-duanya. dua-duanya. Plastida di mana? Tumbuhan. Sel tumbuhan. Oke, nah sekarang yuk kita rumuskan dulu tadi. Kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, kesimpulannya kira-kira apa? Ada yang mau menyampaikan? Iya. Apa? Kesimpulannya apa kira-kira? Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organel yang berbeda. Iya, terima kasih Mbak Mirza. Benar yang disampaikan Mbak Mirza ya. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organisasi yang berbeda. Kemudian ada yang sama enggak?
water. Nah, jadi kita tambahkan kesimpulan Mbak Melisa bagaimana? Sel hewan, Dan sel tumbuhan memiliki perbedaan dan persamaan. Oke, sekarang perbedaannya apa? Atau kekhususannya? Kalau sel hewan khusus apa? Punya apa? Gimana? Yuk. sel hewan mempunyai lipatan yang menjual. Oh, betul Mbak Nafisa ya. Makasih. Kalau sel tumbuhan bagaimana? Yang belakang? Kelompok yang pojok sana, yuk. Organ khusus apa yang ada di sel tumbuhan? Dinding sel dan apa? Iya, kloroplas yang terdapat di dalam plastida. Oke. Nah, jadi terima kasih ya, Nak. Itu mungkin kesimpulan yang boleh kita ambil. Nah, jadi kalau kesimpulan pembelajaran hari ini apa kira-kira? Yang keras coba Mbak Diva. Apa Mbak Diva? Iya, perbedaan tambah satu lagi sedikit. Selain perbedaan tadi ada apanya? Persamaan. Oke, jadi ternyata sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Kenapa kok bisa memiliki persamaan dan perbedaan? Karena berbeda apa? Fungsinya tadi ya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Ada pertanyaan? Sudah terjawab, alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan kalian isi. Ini ada penilaian diri selama kegiatan diskusi dan penilaian antar teman, kemudian ada post test. Oke? Ada yang bisa bantu Bika? Nah, siapa yang mau bantu Bika? Oke, makasih Mbak Nafis. Dibagikan satu-satu ke temannya ya. Dari sini dulu. Nah, ini post testnya sama nanti untuk kegiatan refleksinya. Jadi post test dan refleksi jadi satu lembar ini ya. Oke. Berapa anak ini? 6. 3, 4, 5, 6. Ini kurang berapa, Dok? Sudah? Sampun. 4. 3. Ini kurang 1. Mbak Nafis yang belakang. Ada ini. Kayaknya ketut. Oke. Oke, 5 menit ya untuk mengisi semua yang dibagikan Bika, post test dan ada refleksinya juga. Sudah? Kenapa? Nanti dulu sebentar. Kurang 1. Oh, Mbak Nafis belum dapat. Oh ya udah, lebih berarti. Kan ada yang nggak masuk. Oke, silakan 5 menit atau kalau sudah selesai langsung dikumpulkan aja. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dan bukunya ditutup dong karena ini kuis. Close your book please. Bukunya ditutup. Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri dan bukunya ditutup. Jangan saling berhadapan kalau boleh, jangan sampai temannya tengok. Yo. Oke. Buku ditutup untuk post testnya. Kalau untuk refleksi nanti boleh. Nama penilai kita ya. Teman kamu yang dinilai siapa? Ditulis namanya ya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Bu Ika. Tidak boleh diskusi sendiri-sendiri kalau kuis. Ini untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian.
Gimana? Kuisnya sudah selesai? Oke. Oke, kalau sudah langsung ke refleksinya ya. Refleksinya di situ Bu Ika sudah tuliskan, ada pertanyaannya tinggal dijawab. Jadi refleksinya kalian tuliskan apa yang kalian pelajari, kemudian hal apa yang menarik, hal apa yang belum dimengerti, dan kemudian sikap apa yang sudah kalian kembangkan. Sikap itu misalnya kerjasama, gotong royong kayak gitu selama kegiatan kita hari ini. Oke? Siap? Mbak Rafisa sudah siap? Kalau sudah siap, dikumpulkan per kelompok sekarang. Oke? Yang sudah siap boleh dibawa ke depan. Ya, Mbak bisa. Oke. Yang lainnya? Yuk. Oke, silahkan dikumpulkan. Ya, kalau sudah sini, biar Bika ambil. Siap? Semuanya yuk. Bisa semua, tidak gampang ya soalnya. Oke, alhamdulillah. Ya? Yuk sini, bawa ke depan. Mbak Janit boleh dibawa ke depan. Per kelompok ya, nanti biar Bika senang ininya. Udah? Belum? Sudah? Oke. Kelompoknya Mbak Siva sudah selesai? Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar hari ini dengan sangat baik. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan lagi pelajaran yang selanjutnya ya, mengenai nanti tentang apa? Jaringan ya. Setelah kita bahas nanti kita akan membahas tentang jaringan. Mengenai jaringan itu apa? Nanti silakan kalian pelajari dulu di rumah ya. Dibaca dulu bukunya, buku paketnya. Oke? Oke, ada pertanyaan untuk kegiatan kita hari ini? Tetap semangat ya? Masih semangat meskipun sudah mendekati jam pulang? Oke, sekarang kita berdoa sebelum pulang dulu ya. Silahkan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mbak Arum, terima kasih. Yuk, berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min ummati kullati turja syafa'atu li kulli haulin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin.
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Silahkan bersiap untuk pulang.